Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Barfi, 19/10/55/30/10 akan menjelaskan tentang regresi logistik. Yang pertama yaitu pengertian regresi logistik, merupakan salah satu jenis regresi yang menghubungkan antara satu atau beberapa variabel independen atau variabel bebas dengan variabel dependen yang berupa kategori, biasanya 0 dan 1. Jenis variabel independen berupa kategori inilah yang membedakan regresi logistik dengan regresi berganda atau regresi linear lainnya. Tujuan penggunaan regresi logistik secara umum ada 3, yakni yang pertama menghitung peluang. Persamaan yang diperoleh dari proses regresi logistik dapat digunakan untuk menghitung peluang responden di luar responden yang termasuk dalam penelitian. 2. Melihat karakteristik. Tujuan kedua ini sering digunakan untuk melihat perbedaan karakteristik antara dua kelompok. 3. Faktor yang mempengaruhi. Tujuan ketiga ini merupakan pengembangan dari tujuan kedua. Peneliti mampu mengetahui faktor yang mempengaruhi mengapa terdapat perbedaan antara kedua kelompok tersebut. Asumsi regresi logistik. Yang pertama, regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen. 2. Variabel independen tidak memerlukan asumsi multivariat normality atau asumsi bersifat normal. 3. Asumsi homokedastisitas tidak diperlukan. 4. Variabel dependen harus bersifat dikotomi dua kategori, misal tinggi dan rendah atau baik dan buruk. Selanjutnya, variabel independen tidak harus memiliki keragaman yang sama antar kelompok variabel. 6. Kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif. 7. Sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar. Minimum dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk sebuah variabel prediktor atau independen. Selanjutnya, dapat menyeleksi hubungan karena menggunakan pendekatan nonlinear log transformasi untuk memprediksi ODDS rasio. ODD dalam regresi logistik sering dinyatakan sebagai probabilitas. Selanjutnya, yaitu model persamaan regresi logistik. Dapat dilihat pada gambar. Ln yaitu logaritma natural, di mana B0 tambah B1X yaitu persamaan yang biasa dikenal dalam OLS. Sedangkan P aksen adalah probabilitas logistik yang didapat rumus sebagai berikut, di mana EXP atau ditulis E adalah fungsi eksponen. Perlu diingat bahwa eksponen merupakan kebalikan dari logaritma natural, sedangkan logaritma natural adalah bentuk logaritma. Namun, dengan nilai konstanta 2,718281 atau biasa dibulatkan menjadi 2,72. Dengan model persamaan tersebut, tentunya akan sulit untuk menginterpretasikan koefisien regresinya. Oleh karena itu, maka diperkenalkanlah istilah ODDS rasio atau yang biasa disingkat dengan EXP atau OR. EXP merupakan eksponen dari koefisien regresi. Jadi, misalkan nilai slope dari regresi adalah sebesar 0,8, maka EXP dapat diperkirakan sebagai berikut, yaitu 2,72 dipangkatkan 0,8, hasilnya 2,23. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada contoh kasus. Seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan pengguna masyarakat. Kualitas pelayanan publik diteliti melalui variabel daya tanggap yaitu X1 dan empati X2. Kepuasan pengguna layanan yaitu Y. Sebagai variabel dependen adalah variabel dummy, di mana jika responden menjawab puas maka kita beri skor 1 dan jika menjawab tidak puas kita beri skor 0. Berikut adalah tabel contoh kasus dari kasus di atas. Selanjutnya, penyelesaian kita menggunakan aplikasi SPSS.